Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Linatul Arifah dari Prodi PBSIB semester 2. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah morfologi. Nah, menurut kalian morfologi itu apa? Nah, kalau belum tahu, mari kita simak video ini. Nah, teman-teman harus tahu bahwa morfologi itu cabang ilmu linguistik yang fokusnya ialah menelaah atau mengungkapkan seluk-beluk kata, struktur kata. Nah, secara umum, morfologi itu mengkaji kata dan morfem. Kalau morfem itu satuan gramatikal terkecil dari kata, sedangkan kata itu satuan terkecil dan kalimat. Contohnya, makan, minum, tidur, dan itu merupakan satu kata. Kalau kata masih bisa dipecah, sedangkan morfem bukan satu kata atau suku kata. Nah, sekarang pengertian morfologi menurut beberapa ahli. Saya ambil 3. Yang pertama ada Ramlan, nomor 2009 ayat 21, yaitu morfologi ialah bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk kata serta fungsi perubahan bentuk kata itu, baik fungsi gramatik ataupun fungsi sematik. Yang kedua ada Verhaer 1984 nomor 52. Morfologi atau kata bentuk adalah bidang linguistik yang mempelajari susunan bagian-bagian kata secara gramatikal. Yang ketiga ada Kristal 1980 nomor 232 sampai 233. Morfologi adalah cabang tata bahasa yang menelaah struktur atau bentuk kata, utamanya melalui penggunaan morfem. Jadi, kesimpulan menurut saya dari ketiga ahli tersebut adalah morfologi itu mempelajari dan menganalisis struktur, bentuk, dan klasifikasi kata-kata. Oke, yang kedua ada istilah teknis morfologi. Istilah teknis morfologi itu ada satuan gramatik. Yang pertama, satuan gramatik. Satuan gramatik itu adalah satuan-satuan yang mengandung arti, baik arti leksikal maupun gramatikal. Leksikal itu memiliki arti sesuai kampus, sedangkan gramatikal itu makna yang terjadi akibat sebuah proses gramatikal. Satuan gramatik yang paling terkecil itu morfem, yang paling terbesar itu wacana. Satuan gramatikal yang paling terkecil itu morfem, yang paling terbesar itu wacana. Oke, satuan dapat berupa morfem, kata, frasa, klausa. Nah, kita itu akan fokus disatukan ke morfem dan kata. Morfem itu misalnya ber, ke, dan an. Kata itu misalnya rumah, membawa, jalan. Sedangkan frasa misalnya akan datang, sudah pergi. Klausa misalnya orang tua, sudah sehat. Oke, yang selanjutnya yang B, morfem, morf, allomorf, dan kata. Morfem itu satuan gramatik terkecil dari kata, sedangkan morf itu adalah beberapa fonologi pada satu morfem. Contoh morfem memiliki struktur fonologi meni, menge, dan me. Mem itu adalah morf dari morfem mi, dan meni itu adalah morf dari morfem mi, dan seterusnya. Selanjutnya ada allomorf. Allomorf adalah anggota dari satuan morfem yang wujudnya berbeda, tetapi mempunyai fungsi dan makna yang sama. Yang ketiga ada kata. Kata adalah satuan bebas terkecil. Kata memiliki 2 macam satuan, yaitu satuan fonologik dan satuan gramatik. Satuan fonologik itu satuan
yang terdiri dari satu atau beberapa suku, dan suku itu terdiri dari dua fonem. Contohnya kata belajar. Belajar itu terdiri dari 3 suku kata, yaitu belajar. Jadi kata belajar itu terdiri dari 7 fonem, yaitu B, E, L, A, J, A, R. Belajar. Dari 3 suku kata dan 7 fonem. Oke, yang satuan gramatik itu kata yang berdiri sendiri dari satu atau beberapa morfem. Contohnya kata belajar terdiri dari 2 morfem, yaitu morfem ber dan an. Belajar, ber dan an. Oke, yang selanjutnya ada bentuk tunggal dan bentuk kompleks. Bentuk tunggal dan bentuk kompleks itu memiliki arti berbeda. Kalau bentuk tunggal itu satuan gramatik yang terdiri dari satuan yang lebih kecil lagi. Sedangkan satuan bentuk kompleks adalah satuan yang terdiri dari satuan-satuan yang lebih kecil lagi. Di sini kita akan kasih contoh satuan dari bentuk tunggal. Satuan dari bentuk tunggal itu misalnya bersepeda. Bentuk tunggalnya itu ada 2, yaitu ber dan sepeda. Kalau contoh lain, keluar kota. Keluar kota. Ada 3 bentuk tunggal keluar kota. Paham ya? Oke, selanjutnya ada bentuk kompleks. Bentuk kompleks itu satuan yang terdiri dari satuan yang lebih kecil lagi. Jadi seperti yang kita contoh yang tadi ya, bersepeda. Yaitu ada dua kompleks. Ada 2 kompleks, yaitu ber dan sepeda. Kalau bersepeda ke luar kota, yaitu ada 5 bentuk kompleks, yaitu bersepeda ke luar kota. Sedangkan contoh yang lain, ia membeli sepeda baru. Ia membeli sepeda baru. Ada 5 bentuk kompleks. Ia itu dipisah ya. Ia membeli sepeda baru. Ada 5 kompleks. Oke, yang selanjutnya ada satuan gramatik bebas dan terikat. Satuan gramatik bebas adalah satuan gramatik yang dapat berdiri sendiri dalam tuturan biasa. Contohnya ya rumah, gunung, tanah, pakaian, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Sedangkan satuan gramatik terikat yaitu satuan gramatik yang tidak dapat berdiri sendiri. Contohnya ber, ter, men, en, per, ka, an, an. Ia tidak memiliki arti apabila ia bergandengan sama yang lainnya, tapi dia akan mengubah arti apabila dia sudah bergandengan. Contohnya rela. Kita harus menambahi kata mem dan belakangnya kan. Artinya kita harus ikhlas. Jadi kalau digabungin merelakan. Jadi kita harus ikhlas. Selanjutnya ada bentuk asal dan bentuk dasar. Bentuk asal itu satuan yang paling kecil yang menjadi asal sesuatu yang kompleks. Contohnya berpakaian. Bentuk asalnya itu pakai. Bentuk dasarnya itu pakaian. Namun jika pakaian aja, maka bentuk asalnya adalah pakai dan bentuk dasarnya adalah pakai juga. Selanjutnya ada bentuk dasar. Bentuk dasar adalah satuan baik tunggal maupun kompleks yang menjadi dasar bentuk bagi satuan yang lebih besar. Contoh dari bentuk dasar adalah berpelukan. Kalau kita urai menjadi ber atau pelukan, merupakan bentuk dasar.
dan kata berpelukan, sedangkan bentuk asalnya adalah peluk, karena ketika pelukan ini bisa diurai menjadi peluk dan mendapat akhiran an. Nah, paham ya? Yang selanjutnya ada prinsip pengenalan morfem. Yang prinsip pertama yaitu satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologi dan arti leksikal atau arti gramatik yang sama merupakan satu morfem. Contohnya, membeli rumah, rumah baru, menjaga rumah, berumah, satu rumah. Nah, jika kita buat hierarkinya, nanti kita akan ketemu bentuk asalnya adalah rumah dengan struktur fonologinya RUMAH, rumah. Maka dianggap sebagai satu morfem karena memiliki struktur fonologi yang sama dan arti yang sama. Contoh kedua yaitu dibaca, disimak, ditinju, dijual. Nah, mereka beda morfem. Namun ketika kita menelaah morfem terikat kita tahu bahwa mereka berasal di satu morfem yang sama karena memiliki struktur fonologi yang sama yaitu di dan juga memiliki arti yang sama. Selanjutnya ada prinsip. Prinsip kedua yaitu satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologi yang berbeda merupakan satu morfem apabila satuan-satuan itu mempunyai arti leksikal atau arti gramatik yang sama. Asal perbedaannya itu dapat dijelaskan secara fonologi. Contohnya, menjual, membawa, menyapu, menggigit, mengebom, dan melintas. Morfem men, menge, dan me ini adalah satu morfem. Karena secara gramatikal, ini menyatakan tindakan aktif. Meskipun struktur fonologinya berbeda, namun kita mengetahui bahwa secara morfem fonetik, secara fonologi mem, men, meng, menge, dan me adalah alomorf dari morfem me, maka masih dianggap sebagai satu morfem. Oke, prinsip ketiga ada satuan yang mempunyai struktur fonologi yang berbeda. Sekalipun perbedaannya itu dapat dijelaskan secara fonologi, masih dapat dianggap sebagai satu morfem apabila mempunyai arti leksikal atau arti gramatikal yang sama dan mempunyai distribusi yang komplementer. Contohnya, berlatih, berjumpa, belajar, berlari, bergaya, berdoa, berternak. Satuan ber, be, dan bel terdapat satuan-satuan itu. Namun, kita sudah tahu nih, satuan ber dan be itu satu morfem karena bagian dari alomorf. Prinsip yang keempat yaitu apabila dalam deretan struktur suatu satuan berparalel dengan suatu kekosongan, maka kekosongan itu merupakan morfem. Ialah yang disebut morfem zero. Nah, contohnya adalah Bapak membeli sepeda, Bapak melempar mangga, Bapak menulis surat, Bapak membaca koran, Bapak lompat tinggi, Bapak makan kue, Bapak minum kopi. Nah, kalian bisa lihat tuh di PPT ada A, B, C, D, dan A sampai G. Oke. Dari 7 kalimat ini, semua berstruktur SPO. Artinya, subjek ada di depan, diikuti predikat, dilanjutkan dengan objek. Predikatnya berupa verbal atau kata kerja yang transitif. Pada kalimat A, B, C, dan D ditandai dengan imbulan me, sedangkan kalimat E, F, dan G itu tetap transitif, tetapi kosong, tidak diberi imbuhan. Kekosongan morfem ini disebut dengan morfem zero. Nah, seolah-olah ada imbuhan, tetapi tidak diberikan, tapi itu maknanya sama dengan yang diimbukan. Maka minum ini memiliki morfem terikat dan disebut dengan morfem zero. Oke, yang prinsip kelima yaitu satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologi yang sama mungkin merupakan satu morfem, mungkin pula merupakan morfem yang berbeda. Contohnya, anak itu sedang belajar, nilainya sedang saja. Kalian bisa lihat tuh yang ada di PPT.
A dan B. Oke. Arti sedang itu di kalimat yang A maknanya itu melakukan belajar. Sementara pada kalimat yang B maknanya itu di tengah-tengah, tidak terlalu jelek dan juga tidak terlalu bagus karena struktur fonologinya sama, S-E-D-A-N-G, sedang. Namun secara leksikal itu maknanya berbeda, maka mereka beda morfem. Oke, yang contoh selanjutnya itu ada ia sedang makan. Makan orang itu sangat lahap. Kalian bisa lihat tuh yang ada di PPT. Distribusinya beda, yang satu sebagai subjek dan yang B sebagai predikat. Ini fungsinya berbeda, namun karena memiliki arti leksikal yang sama, maka ini masih satu morfem. Paham? Oke, yang prinsip yang keenam yaitu setiap satuan yang dapat dipisahkan merupakan morfem. Contohnya berharap. Yang kedua harapan. Kalau berharap itu terdiri dari ber dan harap, harapan terdiri dari harap dan an. Dengan demikian berharapan masing-masing merupakan morfem sendiri. Ia merupakan satuan morfem yang bersatuan terikat. Harap satuan bebas, an satuan terikat. Nah, itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.